Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mengingatkan sebelum kita memulai ibadah hari ini kepada seluruh jemaat untuk tetap mengenakan maskernya dengan benar sampai menutupi hidung selama ibadah berlangsung. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kami undang Tuhan dan kita semua.
Segala perkara Engkau sanggup lakukan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Oleh sebab itu juga Bapa, Engkau menolong setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau sanggup Tuhan membebaskan kami dari segala keterikatan oleh kuasa gelap dan dosa. Engkau sanggup juga memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan pertumbuhan iman kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan ekonomi kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami semuanya Bapa. Karena Engkau Allah yang hebat. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Satu-satunya Allah dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Tuhan, kami bersyukur kami telah menjadi umat-Mu, kami telah menjadi milik-Mu, kami telah menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami ini adalah umat-umat lebih daripada pemenang oleh karena Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau Tuhan bentuk kami dalam kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah setiap umat yang hadir di sini dilawat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Jamah setiap hati, ubahkan setiap hati yang datang di sini menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat, marifat, serta karunia daripada Allah untuk menyampaikan firman itu dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami dan tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang kami gunakan ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus semuanya. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saya berikan tema, apa tema di sini, yaitu mengalahkan godaan dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin kita sering tergoda dan digoda, betul? Ya. Di mana-mana godaan itu selalu ada. Selalu ada yang namanya godaan. Ya. Tetapi di sini ada godaan yang berbahaya itu, yaitu godaan dosa Bapak Ibu. Ya, godaan dosa ini harus dilawan, harus ditangkal, dan harus itu menang bila ada godaan setan itu atau godaan dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang terhadap godaan dosa ini? Maka hari ini kita belajar firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Biar saya baca, silakan Bapak Ibu menyimak daripada firman Tuhan ini. Ayat 12 firman Tuhan berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari semulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, melawan godaan dosa. Bapak Ibu, godaan ini bisa datang ketika kita duduk-duduk di rumah. Buktinya waktu itu tahu dia sedang duduk-duduk di sokor baja, tapi dapat godaan.
Betul nggak Bapak Ibu ya? Godaan dosa ini juga bisa ada ketika kita sedang bekerja di kantor, ketika kita sedang berbisnis, bahkan dalam pelayanan pun godaan itu banyak. Bukan berarti nggak ada godaan kalau kita melayani, apalagi kalau kita ambil bagian dalam pelayanan. Godaan yang namanya godaan dosa itu banyak. Tetapi hari ini godaan itu tidak bisa dibiarkan. Tetapi di sini firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita harus melawan yang namanya godaan dosa. Satu hal yang perlu kita tahu kepada kita atas. Nah, Bapak Ibu ya, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 39 berkata, ini firman Tuhan. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Memperoleh pembebasan daripada segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum Musa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tentunya kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini membawa satu perubahan besar. Sebagaimana yang kita peringati minggu yang lalu di hari Kamis, ya beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan Yesus setelah selesai misinya di dunia ini, setelah selesai misinya di dunia ini secara jasmani, maka dia kembali ke sorga, kembali kepada rumah Bapa di sorga. Bagaimana dengan kita di sini? Tentunya kita tidak meninggalkan, karena Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Dia ada bersama kita bahkan sampai akhir zaman dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semuanya, dan dosa itu tetap ada dalam dunia. Status kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran, tetapi status kita sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah berubah. Kita disebut adalah anak-anak Allah. Amin. Pewaris daripada janji-janji Tuhan, umat pemenang. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Nah, oleh sebab itu bagi orang yang percaya kepada Yesus, saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Di sana amin. Nah, kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Berarti kita itu sudah dihapus. Dosa kita itu sudah dihapus oleh darahnya yang mengalir di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita jangan berbuat dosa lagi, jangan tergoda untuk berbuat dosa. Mengapa orang berani berbuat dosa? Karena digoda. Karena tergoda. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada godaan, mungkin orang tidak jatuh dalam dosa. Tapi godaan itu tidak bisa kita stop. Jangan goda-goda saya. Nggak mungkin. Godaan itu selalu ada. Godaan dosa itu adalah godaan keinginan daging, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5. Ada beberapa macam yang namanya keinginan daging. Dan keinginan daging itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, hanya untuk memuaskan keinginan daging. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus lawan yang namanya godaan dosa itu. Amin Bapak Ibu. Berani melawan godaan? Bagaimana kalau ada yang menggoda, berani melawan godaan? Bapak Guru, kalau ada yang menggoda, berani melawan godaan? Nah, puji Tuhan ya. Jadi godaan itu harus dilawan. Sekali lagi, godaan dalam bisnis ada, godaan dalam pekerjaan ada, godaan dalam pelayanan juga, Bapak Ibu, ada. Tapi semua di dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya godaan dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu namanya dulu Kain. Dia berbicara kepada Tuhan, nak berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan Kain, dosa sudah berdiri depan pintu. Dia menggoda engkau, maka engkau harus mengalahkan. Kenapa waktu itu Kain tidak bisa mengalahkan dosa? Kita lihat nanti bagaimana itu mengalahkan namanya godaan dosa kepada kita kan. Nah, di sini mereka yang ada di dalam Yesus sudah menjadi ciptaan baru. Saya, Bapak Ibu Saudara, semua yang hadir di sini adalah ciptaan baru. Percaya amin? Amin. Ciptaan baru. Jadi oleh karena itu, karena kita semua ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, maka oleh sebab itu seharusnya kita itu harusnya apa? Bisa melawan dan bisa mengalahkan yang namanya godaan dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata,
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti saudara itu ibarat handphone. Contohnya, casingnya tetap sama, tetapi isinya sudah berubah. Amin. Casingnya tetap sama, wajahnya nggak berubah-ubah, ya. Bahkan perubahannya dari muda menjadi tua. Tetapi isinya di dalam berubah. Jadi semakin baik. Itu kalau di komputer itu ada kenaikan apa namanya itu? Di-upgrade. Ada di-upgrade ya, di-upgrade. Jadi isinya di dalam yang penting bukan casingnya, ya. Isinya sudah berubah. Sehingga isinya ini tidak perlu terpengaruh oleh godaan dan namanya dosa. Jadi saya baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, di sini semua adalah ciptaan baru. Amin. Jadi walaupun wajah kita cakap, itu adalah ciptaan baru. Mungkin ada yang kurang cakap juga, percayalah bahwa saudara itu adalah sudah menjadi ciptaan baru. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bagaimana dan apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan daripada godaan dosa. Mungkin nanti setelah turun dari tangga saudara digoda. Seharusnya tidak marah jadi marah. Itu namanya godaan. Memancing kita untuk marah. Seharusnya kita tidak cembetut, jadi cembetut, kita jadi godaan, ya. Jadi godaan dosa ini banyak terjadi Bapak Ibu, ya. Bisa saja nanti di zaman saudara disenggol lalu Bapak Ibu marah-marah. Jadi bisa aja itu namanya suatu godaan, amin. Nah, apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan itu? Dan harus kita itu yang harus kita miliki perlengkapan. Dalam Efesus itu dikatakan kita harus memiliki yang namanya perlengkapan senjata Allah. Dan ini saya bahas salah satunya di antaranya Bapak Ibu, yaitu satu, memiliki firman Allah. Amin. Memiliki firman Allah. Saya akan baca di dalam ayat 13 tadi, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 berkata, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, ini bahwa untuk melawan daripada godaan dosa itu harus kita memiliki firman Allah. Efesus pasal 6 itu dikatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang roh. Jadi kalau kita berperang Bapak Ibu, ya, kalau kita berperang tentunya selain senjata yang lain harus ada juga pedang. Buat apa itu pedang? Untuk melawan, untuk memotong leher musuh. Amin. Coba waktu Goliat membunuh, waktu Daud melawan Goliat. Goliat tergeletak, lehernya dipotong pakai apa? Lehernya dipotong pakai pisau, silet, pakai pisau cukur. Apa Bapak itu? Pakai pedang. Pakai pedang. Kalau kita memotong babi masa pakai pisau cukur? Ya nggak mungkin, sampai pagi juga nggak mungkin itu bisa selesai, gitu. Atau pakai pisau yang kecil itu nggak mungkin, ya. Tetapi itu pakai pedang. Jadi pedang roh itu adalah firman Allah. Jadi oleh sebab itu kalau kita memiliki firman Allah, maka kita itu telah diperlengkapi oleh Tuhan. Ketika Yesus digoda, selama dia berpuasa di padang pasir atau di gurun pasir, dia selalu pakai apa senjatanya Bapak Ibu? Firman Allah. Dia selalu berkata, ada firman Allah tertulis, hai iblis ada firman Allah tertulis, hai iblis ada firman Allah tertulis. Artinya bahwa godaan itu tidak mempan, karena Tuhan Yesus punya senjata untuk menolak godaan dosa itu firman Allah. Bapak Ibu, di sana Roma pasal 1 ayat 16, di situ ditulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mengapa firman Tuhan itu penting? Ya, jadi hanya oleh firman Allah godaan iblis dapat dihancurkan. Jadi oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita itu ada godaan, misalnya
Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Godaan dari iblis harus dilawan. Amin Bapak Ibu. Mau marah, ingat firman Tuhan. Ya, orang marah itu, orang pemarah itu adalah orang bodoh. Wah, saya kan bukan orang bodoh, tapi saya orang bijaksana. Amin. Nah, jadi kita ingat firman Tuhan. Jadi godaan iblis dapat dihancurkan dengan apa Bapak Ibu? Oleh firman Allah. Mengapa firman Tuhan itu penting? Karena di sana dikatakan dalam firman Tuhan itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada kekuatan Allah yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan untuk melawan musuh, yaitu semua godaan-godaan daripada iblis. Jadi oleh sebab itu, setiap orang percaya harus memiliki yang namanya senjata rohani yang hebat itu, yaitu firman Allah. Amin. Dan kemudian sebab di sana dikatakan dari dalam Roma pasal 1 ayat 16, firman Allah itu kekuatan Allah. Berarti bagi orang yang memiliki firman Allah, dia punya kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang supranatural untuk melawan semua godaan iblis. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah digoda di sini? Ada? Ada yang pernah digoda? Yang tidak pernah digoda? Pak Ade pernah digoda? Pernah tergoda juga? Pernah. Kita tidak ragu-ragu. Pernah tergoda, bukan oleh cewek, tetapi oleh kejahatan. Amin. Siapapun saya percaya pernah digoda oleh kejahatan. Misalnya kita berbohong, jangan bilang begini, bilang aja begini. Pernah kita begitu? Pernah. Kita jangan menipu diri sendiri. Pernah kita itu digoda. Ngomongnya gini aja nanti. Itu godaan. Jangan bilang-bilang sama suaminya di rumah, gak usah lah yang urusan gini-gini mah kecil. Itu juga adalah apa? Godaan. Puji Tuhan ya. Jadi untuk senjata yang pertama untuk melawan godaan iblis apa? Kurang tahu. Masih lupa? Senjata yang pertama untuk menghancurkan godaan iblis itu apa Bapak Ibu? Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, firman Allah penting bagi kita, ya. Bukan saja hanya dibaca. Kita kan sudah membaca satu pasal, dua pasal, yang tidak cukup hanya untuk direnungkan. Kita renungkan firman-Mu siang dan malam. Tidak cukup saudara cuma merenung saja. Tetapi firman itu adalah tidak cukup hanya dihafal. Tetapi penting di sini firman Tuhan itu harus ditaati. Amin. Amin. Harus diapain? Ditaati. Kemudian apa setelah ditaati? Dilakukan. Amin. Hari ini ada ibadah pembangunan. Di dompet Bapak Ibu itu ada 100 rupiah, ada 500, ada 1000, ada yang 2000. Ukuran uang itu kan ada 2000, betul? Setelah 2000 apa? 5000. Setelah 5000 apa? 10.000. Setelah 10.000 apa lagi? 20. Setelah 20 apa lagi? 50. Setelah 50 apa? 100. Ada pengumuman di mana? Ada ya? Aduh, saya belum dapat. 75. Kemudian ada yang 100 di dalam dompet ini ya. Kalau dikatakan mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat ini lewat persembahan untuk dana pembangunan gereja. Kita itu kan ada urutannya. Kita sudah biasa berapa duit? Oh ini 10.000. Nah ini yang 2.000 aja Pak. Ini yang 5.000. Padahal sang leader bilang mari kita berikan yang terbaik. Bapak Ibu, seandainya ada tamu, orang tua kita datang dari Medan, lalu kita berikan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik padahal ada di kita itu ada daging babi, ada daging ayam, ada juga telur dadar, ada juga bala-bala. Kira-kira kalau misalnya orang yang terhormat itu disajikan apa Bapak Ibu? Mau ngasih bala-bala? Yang terbaik tadi ada di rumah. Daging babi ada, ayam ada, lalu apa lagi ya? Yang terakhirnya bala-bala. Yang paling terakhir kerupuk aja. Padahal itu orang terhormat. Taruhlah yang itu receh-receh itu kerupuk. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik
sebab itu kadang-kadang saya lucu dan ketawa. Tapi bukan orang-orang di sini mungkin tamu-tamu yang baru datang. Kadang-kadang amplop itu suka ada yang kosong. Jadi kadang-kadang mungkin saya percaya bukan jemaat Gerejawan, tapi orang yang mampir lewat aja. Ya. Tapi kalau jemaat Gerejawan tidak akan memberikan persembahan yang kosong. Amin Bapak Ibu ya. Walaupun kecil, tapi berikan dengan tulus hati, ya berikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Apalagi kalau Bapak Ibu itu memberikan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, yang kedua yang poinnya adalah memiliki hati yang mengenal Allah. Memiliki hati yang apa Bapak Ibu? Mengenal Allah. Jadi saudara ibu, kalau saya kasih 1.000 nanti ada berita itu sudah godaan, jangan salah. Kalau nanti 100.000, aduh, padahal tadi rencana mau makan dulu sebentar. Di mana di jalan, aduh padahal rencananya besok masih libur, mau jalan-jalan ke Jakarta, masa kasih 100.000 nanti gak jadi dong. Nah, itu namanya godaan juga itu. Tapi kalau kita yakin, udahlah, saya mengasihi Tuhan, saya memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik lewat daripada persembahan kita hari ini. Karena persembahan kita hari ini kita khususkan untuk apa? Untuk mendukung dana pembangunan. Sebenarnya bukan pembangunan sudah terbangun sekarang, tapi angsuran, angsuran daripada gedung ini. Nah, memiliki hati yang mengenal Allah. Di firman Tuhan berkata, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Puji Tuhan. Memiliki hati yang mengenal Allah kepada kita. Di sana dikatakan bahwa aku akan memberikan sesuatu hati. Ini kan semua tindakan kita itu kan berasal dari hati. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Aku akan memberikan mereka hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kita harus mengenal Allah lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita kurang mengenal Allah. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak mengenal Allah sepenuhnya. Sehingga kita khawatir, padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan berjanji, Dia akan memberikan suatu hati yang mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Efesus 1 ayat 17 kepada ini. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, jadi bagi kita diberikan hati yang sungguh-sungguh mengenal Bapa yang kita itu yang baik kepada kita. Nah, Allah memberikan hati kepada seorang untuk bisa mengenalnya dengan benar. Tanda seorang mengenal Allah dengan benar adalah mereka akan bertobat dan kemudian diberi kemampuan dengan segenap hati dapat mengalahkan godaan dosa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dapat melawan godaan dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya? Sampai nanti Bapak Ibu digoda di luar bisa melawan godaan dosa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, ini terakhir ya. Memiliki kasih akan Allah. Memiliki kasih akan Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, firman Tuhan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, dikatakan itu bukan berasal dari Allah, tapi seringkali itu menjadi jerat bagi setiap orang. Siapa yang tidak mau orang terkenal? Siapa yang tidak mau orang menjadi kaya? Siapa yang tidak mau orang menjadi apa itu namanya itu menikmati semua keinginan dunia ini? Tapi Tuhan bilang, jangan kita mengasihi. Jangan kita apa? Mengasihi. Nah, sering menjadi jerat sehingga banyak umat Tuhan yang jatuh ke dalam dosa.
Oleh sebab itu, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak lagi mengasihi dunia dan dapat mengalahkan godaan dosa. Amin Bapak Ibu. Bila nanti saudara turun dari sini, pulang ke rumah, saya percaya bila ada godaan dosa, pasti Bapak Ibu sanggup untuk melawannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami firman yang hidup pada pagi hari ini, supaya kami dapat melawan godaan dosa, supaya kami dapat menolak godaan dosa. Hari ini Tuhan, bahwa firman itu berbicara kepada kami. Untuk itu Bapak, karena hari ini adalah ibadah pembangunan, godaan dosa untuk pelit dan lain sebagainya kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mau memberikan semua yang terbaik pada hari ini kepada Tuhan. Kami tidak akan memberikan amplop kosong, tapi kami memberi yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Karena kami percaya, kami mengenal Allah sumber segala sumber berkat. Karena Allah sanggup mencurahkan berkat-berkat melimpah kepada kami. Untuk itu Bapak, berkati setiap pemberian kami hari ini. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan tulus, kami memberi dengan rela. Terima kasih Tuhan dalam persembahan kami untuk dalam pembangunan hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan dalam pengelolaan dana ini dalam gereja GBI Raja Wali. Berkati semua yang memberi hari ini Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, kesehatan mereka, dan juga Tuhan usaha mereka. Terima kasih Tuhan sehingga mereka boleh melihat karena mengenal Allah sebagai sumber berkat dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberi. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas firman Tuhan-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik sambil mendengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 16 Mei 2021. Segala jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Ibadah Minggu 23 Mei 2021 akan kembali dilaksanakan di tempat ini. Ibadah ke-1 pukul 9.30 sampai 10.30 dan ibadah kedua pukul 11 sampai 12. Mohon anak-anak, jemaat yang baru pulang dari berpergian jarak jauh, dan jemaat yang merasa tidak enak badan tetap beribadah di rumah secara online pada jam 9.30 dan dapat disaksikan di Facebook, Instagram, dan YouTube Live. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Ibadah doa pemulihan diadakan di TKK pada hari Rabu 19 Mei 2021 pukul 16. Pemimpin pujian Ibu Pristiwati, pemain musik Bapak Elisama, Firman Tuhan Bapak Sagala, tiket TKK oleh Komsel Jujur. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah persembahan periode 9 sampai 15 Mei 2021. Ibadah Kaum Bapa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei di TKK pukul 5 sore. Dimohon kehadiran seluruh Kaum Bapa GBI Raja Wali. Rapat panitia pembangunan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 pukul 18, tempat TKK. Mohon kehadiran seluruh tim pembangunan GBI Raja Wali. Jemaat yang berulang tahun periode 14 sampai 16 Mei 2021, Gabriel Bulo, SM. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan patuh terhadap protokol kesehatan
yaitu memakai masker yang benar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pilih ibadah kita pada hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kami bersyukur kami boleh ibadah di tempat ini. Terima kasih buat juga umat yang sudah hadir di sini, karena memang mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang datang pada hari ini, umat yang berbahagia sepanjang masa, sepanjang hidup. Kami sungguh bersyukur Bapa di sorga, sebab kami bisa memuji menyembah Kau. Kami juga boleh mendengar firman, agar setiap kami boleh melawan godaan dosa yang ada yang mengganggu kami hari lepas hari. Kami mau berdoa kepadamu Bapa. Kami berdoa khusus bagi umat GBI Raja Wali yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka dengan umur panjang, kesehatan yang terbaik dan sempurna, masa depan yang indah dan penuh harapan. Dan kami mau berdoa supaya mereka dalam kasih pemeliharaan. Bagi jemaat GBI Raja Wali yang baru datang ibadah pada pagi hari ini bersama dengan kami tetap berdoa Tuhan berkati mereka juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam komunitas, dalam pekerjaan. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat-Mu yang sakit saat ini tidak bisa ibadah, ya Tuhan, baik di rumah maupun juga terbaring di rumah sakit. Kami mau berdoa bagi-Mu Tuhan, supaya Tuhan tolong mereka, baik itu Saudara Rahmat Arefa, begitu juga Saudara kami Nito, Mama Jessica, juga Bapak Gultom, Bapak Pianto,
Mereka-mereka ini semua adalah anak-anak Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan menjamah, menolong mereka dan memulihkan keadaan mereka, sebab Engkau sanggup memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa bagi umat-Mu yang karyawan, Tuhan, dimanapun mereka bekerja, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buatlah karir mereka naik dan bukan turun. Engkau yang boleh menjadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi para pengusaha di tempat ini, para wira swasta, apapun usaha umat-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati usaha setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau buat berkat melimpah, Engkau buat mereka beruntung, Engkau buat mereka berhasil dalam setiap usaha mereka. Tuhan, segala kutuk kegagalan, kutuk kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk pas-pasan, kutuk kemelaratan, ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan anak-anak kami yang sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, supaya Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Tuhan, kami percaya anak-anak kami di sini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Kami berdoa untuk kegiatan gereja di Raja Wali minggu ini, yaitu doa pemulihan di TKK dan komsel juga yang mulai diadakan di mana-mana saat ini, supaya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Biarlah roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan, baik di komsel atau dimanapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi nusa dan bangsa, berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah, terlebih dalam program pemerintah untuk menegakkan keamanan dan kenyamanan bagi bangsa ini. Semua perusuh, pengacau, pemberontak, terorisme, yang korupsi juga Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Semua juga Tuhan perampok, pembunuh, kami minta supaya dihancurkan roh itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah semua orang Tuhan yang masih ada dalam kejahatan, mereka boleh bertobat, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan pembawa damai. Kami berdoa dalam program pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Tuhan, Engkau berkati setiap sumber-sumber ekonomi atas bangsa ini. Engkau bangkitkan kembali Tuhan perusahaan-perusahaan yang besar, menengah dan kecil. Semua juga bentuk perdagangan, usaha, baik juga perorangan maupun kelompok, Tuhan bangkitkan. Terlebih juga usaha-usaha di tiap-tiap rumah tangga, perdagangan, toko warung, Tuhan bangkitkan dan hidupkan kembali di dalam nama Yesus Kristus, sehingga ekonomi masyarakat ini pulih sebagaimana adanya. Kami berdoa dalam usaha pemerintah dalam menyehatkan masyarakat, khususnya Tuhan untuk pembagian vaksinasi gratis ini. Kami mohon supaya itu semua boleh berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dan hambatan, supaya setiap warga negara yang berhak menerima vaksinasi gratis ini, mereka juga Tuhan boleh divaksin. Dan bahkan juga Tuhan dalam pembagian vaksinasi gotong royong yang baru ada ini, supaya semua lancar dari pusat sampai ke daerah. Kami mau berdoa kepada-Mu juga ya Bapa di sorga, yaitu bagi gereja-gereja yang beribadah hari ini, supaya Tuhan berkati mereka. Dan bagi jemaat yang tidak bisa ibadah juga Tuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan dalam perjalanan, baik yang pulang naik motor, naik mobil, naik angkot. Lindungi mereka dalam kasih dan kuasa. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.